Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita sudah bertemu lagi setelah libur beberapa hari. Tetap semangat, tetap sehat. Anak sehat harus rajin belajar. Ya, anak-anakku semuanya. Pagi ini kita sudah bertemu lagi pada pembelajaran tematik. Ya, sebelumnya supaya kamu lebih bersemangat dalam belajar, jangan lupa mandi pagi, sarapan pagi, dan juga sholat duhanya ya sayang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan juga dikomentari ya. Terima kasih. Oke, hari ini kita masuk ke tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran 2 kemarin kita sudah belajar tentang kuat lemahnya dalam menari. Nah, masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, kemarin kita belajar gerakan-gerakan tarian. Sekarang cobalah kita mempraktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Nah, ini anak-anak, lagunya tepuk tangan, syairnya tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, itu kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan yang kemarin sayang. Tangannya nanti kita ikuti sama lagunya ya. Nah, tangan kanannya nanti ke atas, tangan kiri terus ke atas, mempunyai jari kita turunkan seirama dengan air hujan. Terus direntangkan, rentangkan ke tangannya, terus dibengkokkan sesuai huruf U deket di telinga ya. Lalu kita acungkan ke depan, terus dibalikkan, dilentikkan, kemudian tepuk tangan. Ayo kita coba semuanya. Di sini Bu Dewi ada lagunya ya. Mari kita coba bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, dalam kita menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Mengapa? Pola makan juga perlu agar badan kita juga tetap sehat. Karena dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan semangat dan juga tepat. Nah, anak-anakku semuanya, kita itu perlu makan makanan yang sehat supaya kesehatan tubuh kita juga bagus. Nah, di sini kita akan belajar tentang
makanan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan juga bergizi. Nah, di sini ada beberapa macam makanan atau bahan makanan. Nah, di sini ada makanan pokok. Makanan pokok itu seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, sagu. Nah, itu termasuk dalam makanan pokok yang tidak pernah kita lupakan dalam saat makan. Kadang ada yang udah makan roti sudah kenyang. Nah, karena roti termasuk makanan pokok. Tapi ada yang kalau belum makan nasi itu belum kenyang. Nah, seperti itu. Tapi itu nasi, roti dan sebagainya itu termasuk dalam makanan pokok. Ada juga ayam, ikan, tahu, tempe, daging, telur. Nah, itu termasuk lauk pauk. Nah, untuk melengkapi semua itu, kalau makan nasi sama ayam kok rasanya ada yang kurang. Gizinya kurang banyak, ternyata sayurannya belum. Nah, sayur-sayuran itu terdiri dari apa? Kangkung, bayam, wortel, buncis, tomat, dan macam-macam. Nah, selain makanan pokok, lauk, dan sayur, kita juga sebaiknya menambahkan buah-buahan. Buah-buahan ini contohnya jeruk, apel, anggur, pisang, apa saja yang ada di sekitarmu atau yang biasa kalau di dekat rumah, jambunya atau pepayanya atau mangganya sedang berbuah, ya itu dikonsumsi setiap hari, tidak apa-apa. Nggak harus beli di toko warung buah, tapi kita manfaatkan apa yang ada di sekitar rumah kita. Nah, selain itu semua, yang paling pokok juga adalah susu. Susu ini bisa diambil dari susu sapi dan juga susu kambing. Nah, anak-anak, makanan pokok ini asal ada sayuran, ada lauk pauk juga, ada buah-buahan dan susu ini adalah makanan yang bergizi. Dia mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan juga air. Dan semua itu sangat berpengaruh terhadap tubuh kita, terutama pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Nah, sekarang kita belajar satu-satu ya tentang karbohidrat dulu. Makanan yang mengandung karbohidrat itu, nah ini, yang makanan pokok tadi itu termasuk mengandung karbohidrat. Ada roti, ada nasi, ada bakmi, ada jagung, ada ketela, ada ubi, ada kentang. Nah, itu termasuk karbohidrat. Nah, kalau lauk pauk itu banyak mengandung protein sebagai zat pembangun. Nah, yang pembangun dalam tubuh kita, protein. Nah, protein ini terdiri dari dua jenis, dari protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani itu protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan juga telur. Itu termasuk protein hewani. Nah, yang protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari tahu, tempe itu terbuat dari tumbuh-tumbuhan, karena tahu tempe itu terbuat dari kedelai. Nah, yang selanjutnya adalah makanan yang mengandung vitamin. Apa saja anak-anak? Vitamin itu terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Nah, di dalam vitamin itu juga terdiri ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin D, ada vitamin E, dan ada vitamin K. Nah, kita belajar satu-satu. Vitamin makanan atau sayuran, buah-buahan yang termasuk dalam vitamin A itu apa saja anak-anak? Nah, ada wortel, ada mangga, apel. Tapi yang dari semua ini yang kandungan vitamin A yang paling banyak itu adalah dari wortel. Nah, di sini ada contoh-contoh vitamin B.
ada brokoli, ada jamur, ada alpukat, ada daging ayam, ada biji-bijian, ada sayur mayur dan sebagainya. Vitamin C, nah vitamin C ini jeruk, terutama jeruk, jambu, mangga, pepaya itu juga mengandung vitamin C, tomat, stroberi. Nah, kalau vitamin D itu ada pada biji apa ini namanya? Telur itu, telur ikan, jamur, susu. Nah, seperti itu. Nah, yang vitamin E itu ada pada biji-bijian, ada kuaci, ada kacang almond, ada brokoli juga mengandung vitamin E. Nah, yang vitamin vitamin K. Vitamin K itu ada kacang mete, ada kismis, ada apa itu yang kayak buncis kecil-kecil itu ya. Ada kurma juga. Nah, bagus sekali ya anak. Nah, itulah macam-macam vitamin yang terkandung dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, selain vitamin, tubuh kita juga membutuhkan mineral sayang. Nah, mineral yang banyak terdapat itu pada ikan, sayur, dan juga susu. Nah, seperti ini contohnya. Ini banyak mengandung mineral. Makanan seperti ini banyak mengandung mineralnya. Nah, kita sebaiknya menjaga makanan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih dan menyehatkan dan juga bergizi itu membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Apalagi kita anak-anak masih kelas 3, makan yang bergizi, makan yang sehat, makan yang bersih. Nanti insya Allah akan menjadikan kamu anak yang sehat dan juga cerdas. Ya. Nah, sekarang kita amati gambar makanan berikut ini ya sayang. Kemudian nanti kita beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari atau tidak. Nah, makanan, nah sebentar, nanti kita berikan tanda silang pada makanan yang tidak selayaknya kita makan setiap hari. Nah, oke, terus nanti beri kita alasan ya, berinya alasan. Nah, sekarang ini buah-buahan. Nah, buah-buahan ini baik kita konsumsi setiap hari atau tidak anak-anak? Baik Bu, iya benar sekali, berarti kita kasih centang. Nah, karena buah baik untuk dikonsumsi setiap hari, mengandung vitamin dan juga baik untuk pertumbuhan tubuh kita. Nah, di sini ada permen. Nah, permen ini tidak baik ya anak-anak, tidak baik, kasih tanda silang. Nah, karena di dalam permen itu kan manis ya sayang ya. Kalau kita makan permen setiap hari, yang paling terasa adalah gigi kita nanti akan gigis. Nah, padahal di dalam kandungan gula yang tinggi itu kita juga bisa menyimpan penyakit-penyakit seperti diabetes dan sebagainya. Itu nanti akan terasa saat sudah dalam jangka waktu yang agak lama. Tapi kalau langsung itu biasanya sakit gigi dan sebagainya itu. Nah, kemudian ada ice cream. Wow, lezat sekali ice cream itu. Tapi kalau setiap hari kita makan juga nggak bagus ya nak ya. Nah, ini nggak bagus juga karena dia juga manis. Kandungan gulanya juga tidak baik untuk tubuh. Kemudian ada coklat. Siapa yang suka coklat? Ya, semuanya suka coklat ya. Coklat enak sekali, tapi kalau dikonsumsi setiap hari, ini juga kurang baik karena kandungan gulanya juga tinggi. Nah, kalau susu, nah ini baru bagus ya anak-anak ya. Setiap hari minum akan menambah vitamin dan juga protein dalam tubuh kita sehingga pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita menjadi sehat baik. Nah, sekarang ini ada lauk pauk. Nah, ini juga baik untuk dikonsumsi setiap hari karena lauk dan daging sebaiknya dikonsumsi karena mengandung protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, anak-anak, buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar rumah kita. Nah, banyak petani melakukan perkembangbiakan buah-buahan dengan cara mencangkok dan sebagainya. Nah, pada perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah pada masa panen. Nah, melalui kegiatan pencangkokan,
Sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, nanti kalian coba belajar penambahan ribuan di dalam LKS halaman 29. Terima kasih anak-anak belajar hari ini.